Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan tentunya masih dalam video ya sharing bersama yang membahas seputar GERD Anxiety ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemenin nih sama Mbak Ana ya. Namanya Mbak Ana Nailul Fitria. Mbak Ana ini datangnya asalnya nih dari Jawa Tengah ya Mbak ya, dari Jepara. Nah, kemarin ini kebetulan Mbak Ana gitu kan dia mungkin pengen cari temen gitu ya, udah kemana-mana nggak ada yang ngasih solusi gitu ya, nggak ketemu-temu. Alhamdulillah sama Allah itu Biar nggak sendiri. sama Allah diberikan petunjuk sehingga nemu channel saya. Nah, channel saya itu ya saya itu berisikan tentang apa namanya ya sharing-sharing pengalaman gitu masalah GERD sama anxiety. Di channel saya juga banyak teman-teman, di grup saya juga banyak ya, di grup itu banyak dan kami sama-sama pejuang untuk ingin sembuh dari GERD anxiety. Dan semua itu bismillah ya kita pasti sembuh kok ya. Kalau Allah itu mengizinkan, apa sih yang nggak bisa sembuh gitu ya. Allah itu yang ciptakan penyakit, Allah itu yang mengangkat penyakit ya. Nah, buat teman-teman semua yang dengerin siaran ini mungkin baru pertama kalinya podcast saya ini, ya boleh teman-teman simak, kemudian ikuti, subscribe, jangan lupa, dan nanti mudah-mudahan nanti ini bisa jadi salah satu jalan gitu, jalan kesembuhan mungkin dari cerita saya, cerita Mbak Ana, cerita teman-teman yang lainnya, itu nanti bisa jadi jalan kesembuhan buat teman-teman gitu ya. Kita banyak sekali ya, karena apa, penyakit GERD itu bukan hanya perbaikan apa namanya makanan dan pola hidup aja, itu nggak cukup, tapi pikiran juga, pikiran kemudian hati kita tuh ada semangat untuk sehat, untuk sembuh. Insya Allah saya pasti sehat. Nah, insya Allah itu pasti bisa sembuh. Oke, baik. Ini sama Mbak Ana ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ana dulu gimana sih kok bisa awal-awalnya ini sakit GERD ini gimana sih? Semenjak kapan gitu. Terus apa sih dari awal Mbak, dari awal dulu ceritanya. Biar teman-teman yang lain itu dengerin cerita Mbak Ana nanti bisa sharing gitu ya. 1 tahun yang lalu, saya itu udah tahu terkena asam lambung. Tapi saya nggak separah ini sama, kalau ini kan sama anxiety, dulunya cuma asam lambung. Batuk-batuk, kalau tidur batuk gitu. Terus udah sembuh kan, karena nggak ada kecemasan-kecemasan, mikir yang sembuh, udah sembuh. Mungkin masih ringan. Terus 1 tahun kemudian pola makan nggak kejaga, kerjaan sampai malam, terus apa pokoknya stres gitu lah. Terus makan kecut, pedet, doyan banget gitu. Ini salah satu faktor menjadi ketensi. Terus awal-awalnya itu badan panas terus panas, minum paracetamol, adem apa. Terus dibawa ke klinik, di tes lab, taunya tipes. Tapi kok ngerasa jerawat terus, asam lambung, tapi nggak tahu lah. Pokoknya saya pasrah aja gitu. Terus tipesnya udah dirawat, tipesnya mungkin udah sembuh, tapi asam lambungnya masih. Kok tipesnya nggak sembuh-sembuh, mikirnya seperti itu. Terus browsing, kayaknya ini nggak tipes deh, kayaknya ini penyakit beda deh gitu. Terus periksa ke mantri, ya dokter diperiksa, oh ini asam lambung mbak. Nah, asam lambung dok, tantangannya apa? Ya susu, gorengan, terus pedes, kecut, asam gitu. Terus browsing asam lambung itu apa gitu. Asam lambung. Tapi kok badan sering gemeter, keringet dingin kayak gitu. Pokoknya sensasinya luar biasa. Kalau dibilang sensasinya kadang sesak nafas, gemeter, kelingan, susah tidur. Paling parah itu susah tidur. Kalau susah tidur kan jadi badan tremor, berudek gitu. Terus gimana? Apa lagi?
sempat nggak Mbak ini ngalami papilasi atau detak jantungnya itu apa namanya cepat gitu, terus pokoknya kayak rasa-rasanya sampai mau mati gitu? Pernah. Pada waktu itu habis ke kamar mandi, mikirnya aneh-aneh. Kok mikirnya mikirnya penyakit apa ini sih, sampai cemas. Akhirnya kan cemas. Dari situ cemasnya langsung geblak, apa ya, langsung geblak, apa ya, langsung Jatuh belakang itu. nah, langsung manggil ibu, ibu gitu. Jantung kayak langsung Sampai kayak sampai detak jantung itu kedengeran di telinga ya? sampai pokoknya lemes. Kalau ada orang bicara keras sedikit itu langsung nggak enak juga. Langsung kayak pokoknya takut mati lah Iya, iya. pada waktu itu. Takut mati lah ya, belum. Nah, gimana jantung tanpa Oh iya, henti. iya ya, tanpa Terus henti. terus itu langsung lemes, gemeter. Terus saya menyimpulkan bahwa kalau saya deg-degan seperti itu berarti badan saya lemas. Soalnya saya udah pernah kan pas serangan panik itu langsung lemes itu seperti itu. Jadi saya nggak mau lagi seperti itu, nggak mau memikirkan hal-hal takut mati. Iya benar Karena benar. karena mati jodoh rezeki dari yang ngatur. Benar sekali Mbak Rizky. Mbak Rizky lagi sama Mbak Ana. Habis ngomong sama Om Rizky saya nih, sama Om Rizky. Benar sekali. Kalau disimak videonya Om Rizky itu ceritanya kayak gitu. Wah, kalau beliau itu udah apa namanya pengalamannya lebih bagus. Apa namanya udah pengalaman banget Mbak. Oke, banyak lagi ada Om Raksa juga, nanti sering minta lah sharing sama beliau-beliau itu. Atau pas lagi kita down itu kasih motivasi, minta tolong kasih motivasi gitu nanti. Insya Allah nanti kan kalau nutrisi yang jelas itu nutrisi motivasi itu nanti akan buat semangat. Terus Mbak Ana ini kena GERD itu udah berapa bulan? Awal Juli. Awal Juni, berarti masih GERD yang parahnya itu awal Juni itu ya? Nggak tahu parah enggaknya sih, cuman pokoknya ngerasanya ya waktu yang itu Mbak, waktu nggak enak banget. parah-parahnya. Ya waktu Juli ya. Juli sama Agustus awal lah. Agustus awal. Waduh, sekarang ini masih berarti dalam fase itu ya. Ini fase menerima. Oke, iya ya. Jadi berarti sekitaran sebenarnya kalau dari awalnya itu udah ada berapa bulan? Kalau kerasa awal nih, tadi kan Mbak Ana sempat cerita itu kalau yang dulu itu katanya pernah sampai rasa kok panas, kemudian minum paracetamol di sembuh gitu. Itu Juni. Oh Itu Juni. Juni itu kan panas. Saya kirain ya tipes Mas. Iya benar-benar. Sama sendawa. Tapi panasnya nggak sampai panas banget. Panasnya cuma di tangan. Panas iya. Di punggung gitu. Tapi ya di tes lab tipe saya nggak tahu sih itu kayak bentrok. Pokoknya penyakitnya kayak berjenis-jenis. Saya nggak tahu lah. Saya bingung pada waktu itu. Iya, benar. Jadi namanya kalau awal itu pasti bingung ya Mbak ya. Karena kita juga kan bukan ahli kesehatan, kita juga kan nggak tahu gitu ya. Dan itu baru-baru aneh gitu loh. Saya aja sampai langsung lari ke rumah sakit mau ke UGD loh. Saking bingungnya. Pokoknya hari itu, waktu itu kan teman saya ada yang di rumah sakit kerja ya. Teman saya kan ada yang kerja di rumah sakit. Saya itu sampai kayak gini, tolong carikan dokter spesialis penyakit dalam sekarang. Tolong Mas ini tolong, saya penting bener. Saya sampai kayak gitu. Pokoknya ada dicariin jadwalnya dan saya minta antrian nomor 1. Bukan, Pak. Saking takut dan cemasnya. Saking paniknya itu. Karena saya pikir-pikir nanti, waduh kalau saya ini mati ini kayak mana ini gitu. Saya kan takut waktu itu saya takut mati. Mbak udah pernah ngalami lah itu ya. Iya. Oke, di awal dulu berarti dari bulan Juni ya.
Juni, dia udah mulai kerasa-kerasa. Tapi memang faktor kalau gaya hidup Mbak Ana dulu itu dari ceritanya tadi memang suka makan pedas gitu ya? Pedesnya sih Nggak terlalu nggak ya? terlalu. Ya nggak sampai pedes. Maksudnya nggak. Banget gitu ya? Kalau Nggak saya banget gitu lihat ya? kalau lihat adik saya itu lebih parah itu. Tapi kalau Hmm. kecut berani, Oh berani. ya, dari kecut. Kalau sama apa namanya? Kalau stresnya ada pengaruh nggak sih Mbak waktu itu? Ada kegiatan-kegiatan yang pengaruh ke agak-agak apa namanya? Stres enggak? Mungkin karena saya diajarin ibu saya memulai kerja, saya kan konveksi, saya memulai Oh iya bikin. iya. Oh konveksi ya? Heeh. Oh iya. Heeh. Jadi saya memikirkan nanti saya harus motong ini, saya harus ke sini buat beli ini, gitu. Saya manage semua penting lah. Mungkin itu pengaruh juga sih. Ya. Jadi nanti ini ada hubungannya Mbak dari jadi kerja konveksi segala macam. Memang penjahit itu Tapi kalau menurut saya itu lebih ke itu pasti tipes itu deh. Tipes saya stres. Karena tipes kan saya stres banget. Kok nggak sembuh-sembuh. Pokoknya saya stresnya gara-gara penyakitnya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Sampai saya dimarahin sama keluarga. Gitu. Oke. Oke lagi, saya tanya lagi Mbak. Mbak Rizky udah pernah berobat ke berapa dokter? Oh Mbak Rizky, astagfirullah. Mbak Ana. Sorry ya Mbak Ana. Mbak Ana udah berapa ya? Udah berapa dokter atau berapa mantri atau berapa? Dari awal pertama ya Mas? Dari awal pertama. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama semua. Itu dengan satu dokter yang sama? Sama dokter dalam. Enggak, beda-beda. Ketujuh dokter itu beda-beda? Pokoknya jajan dokter. Akhirnya jajan dokter. Akhirnya ketemu dokter Adi ya. Ya Bisa Allah. jadi. Ya Allah itu selalu kasih jalan Mbak Ana ya. Allah itu selalu kasih jalan buat hambanya yang mau berusaha. Iya. Artinya saya selalu berdoa diberi petunjuk. Selama kita itu mau berusaha, itu pasti nanti Allah itu kasih jalan. Udah itu aja. Oke, udah sampai 7 dokter. Tapi saya ke penyakit dalam malah dipertahankan. Lah iya. Oh, iki pikiran gini kok. Enggak, abu. Iya, pengen menikah ini. Enggak, abu. Iya. Saya sampai di grup itu, tak bilangin di grup itu ya Mbak. Ada Mas Sigit kalau nggak salah itu. Nanti kalau Mas Sigit lihat video ini pasti dia ketawa juga. Atau siapa lagi yang tak bilang ada lagi tak bilangin. Dulu ada yang sampai sakitnya bertahun-tahun, sakit GERD itu nggak tahu orang ini nanti marah atau enggak ya, mohon maaf ini ya Bang ya. Saya memang tapi nggak saya sebutkan inisialnya. Tak bilangin, saya ini sampai mau nikah aja nggak jadi nikah, segala macam kayak gitu. Lah, Om ini belum nikah. Iya, banyak yang Gus Rabio nggak tahu. Buat guyon loh Mbak, artinya buat buat interview. Ya gitulah pokoknya. Ya namanya juga kayak gini ya, harus bisa nerima. Oke, terus lagi Mbak Ana. Intinya menerima lah. Intinya menerima. Mbak Ana udah pernah katanya tadi di chat itu juga katanya udah ke psikiater ya? Sempat juga ke psikiater. Iya, karena kan nggak selama
pokoknya tidurnya nggak teratur lah. Kan jadi diri kita kan kayak mikirnya ya Allah, kuat nggak ya gitu loh. Ini harus kemana? Kuat nggak ya? Kan malah terus. Jiwa ini butuh istirahat, tapi kok nggak istirahat. Pikiran apa sih kayak gitu. Terus kayak langsung kepikiran, langsung ke psikiater sih pada waktu itu langsung kepikiran. Terus cerita katanya depresi sih. Nah, kalau jangan sampai nanti Mbak Ana masuk ke fase depresi ya, saya nggak mau ya Mbak Ana masuk ke fase depresi. Soalnya kalau masuk ke depresi itu nanti akibatnya bisa fatal Mbak Ana. Ya mudah-mudahan lah ini udah Allah kasih temukan jalan ya Mbak Ana. Yang nanti kan di sini banyak teman-teman yang kasih motivasi segala macam ya. Nanti jangan sampai kita nanti masuk ke depresi. Soalnya kalau ke depresi itu nanti udah ke mental sama nanti bisa ke jantung larinya Mbak. Maksudnya itu gimana Mas? Ya nanti kalau udah ke depresi itu nanti dia pokoknya nggak tenang, ngapa-ngapa nggak tenang, udah kacau pokoknya. Nanti akan takutnya terlalu tinggi dan nanti akhirnya kan pikirannya kan cuma mati aja kan ya nanti ya ibaratnya ya. Ya nanti benar-benar jadi mati gitu. Saya nggak nakut-nakutin. Iya, jadi Mbak Ana sekarang udah nggak usah. Iya. Enggak sih. Iya saya mikirnya ya mati itu udah ada yang ngatur. Oke, nanti ada solusinya. Oke. Kalau saran dari psikiaternya itu apa Mbak Ana? Ya mikirnya positif, mindsetnya diubah gitu. Mindsetnya dirubah. Nah ya aneh juga sih bagi kita penderita GERD sebenarnya. Kalau saya mikirin perasaan saya itu ya udah mikir positif. Iya, Mas. Lah iya. Kadang-kadang itu saya kayak enggak gini loh. Rasanya tuh seperti dulu. Ini enggak normal kayak dulu, maksudnya ada yang kurang gitu. Nggak tahu apa. Tapi ya kayak dulu, tapi ada yang kurang gitu. Nggak tahu maksudnya. Kayak beda lah, beda dunia gitu. Bingung, kadang nangis, ujian. Maksudnya nggak pernah sedih apa? Kalau makanya aku yang guyu aja kayak mau kican. Itu adalah bagian menutupi kesedihan saya sebenarnya Mbak Ana. Tapi pernah nggak merenung kayak merenung gitu? Kalau saya itu merenungnya, saya cuman kan beda ya cowok sama cewek itu kan. Kalau cowok itu kan Mbak Ana kan apa jenenge Mbak Ana kan lebih ke menerima. Kalau saya ini lebih ke laki-laki itu menafkahi. Nah, aku yo sedih loh Mbak. Lah padane misal aku mati saiki. Oh, terus aku dua anak si cilik ya anakku lho si lucu-lucu nih Mbak. Aku kayak karo bojoku sayang tenan karo bojoku. Beh, aku pernah sedih banget. Aku ini sampai kalau Mbak Ana tahu, saya itu sampai ini. Ya Allah, setiap doa itu pas kan apa ya? Baca Quran itu nangis, baca Quran nangis ya Allah. Sampai benar Mbak Ana. Jadi memang di situ kan saya sampai apa namanya izin ya Allah. Kalau nanti saya misalnya diberi kesehatan lagi, insya Allah saya akan perbaiki di sisa-sisa umur saya akan perbaiki amalan yang lebih baik. Lebih baik. Ya mungkin di sisa-sisa umur saya ini saya usahakan ya walaupun nggak tahu lah kapan engkau mengambil nyawaku, tapi aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik lah ya intinya. Ngurangi dosa-dosa kita, yang apalah itu coba kita kurangi. Ya namanya manusia pasti nggak lepas dari namanya dosa, Mbak Ana ya. Sama aja. Oke, dah itu Mbak Ana. Terus kalau tidur nih istirahat, kalau Mbak Ana frekuensi tidurnya itu jam berapa sampai jam berapa? Kalau susah tidur, apa malah nggak pernah tidur sama sekali? Jangan-jangan turun. Itu dulu. Ini pun ngantuk, tapi
Kalau siang nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa kayak lupa caranya tidur. Lupa caranya tidur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Heeh. Saya tidur pakai obat ya. Oh iya pakai obat. Mbak Ana, jadi cuman nggak Mbak Ana sendiri yang minum obat, saya dulu juga pakai minum obat. Saya pikiran om, saya pikiran kalau saya nanti ketergantungan gimana gitu. Kalau mikirin itu, Iya. saya sudah mengurangi dosisnya. Kalau dokter itu Saya kalau bilang, tidur jam 9. dokter saya bilang, Mas Adi mau nggak mau ini nanti obat ini akan saya stop. Jadi nggak bisa saya kasih terus. Ini obat ini saya akan stop karena ini juga nggak bagus buat badan Mas Adi, buat organ-organ lain Mas Adi. Terutama organ yang pertama itu ginjal, Mbak. Soalnya kan ginjal itu kan tempat saringan yang racun itu paling bahaya itu. Nanti kalau udah ginjalnya rusak, itu gitu, Mbak. Makanya dari sekarang saya benar-benar berhenti dari minum obat. Artinya minum obat kalau nggak terpaksa benar saya nggak minum obat. Minum obat itu cuma kalau udah parah bener ya saya minum obat. Kalau enggak ya masih ada herbal, saya pakai herbal. Itu kan sudah saya list obat herbal saya, nanti mungkin bisa dicoba salah satunya. Nanti herbal yang paling cocok yang mana. Itu coba dicoba aja nggak apa-apa, itu nggak ada efek sampingnya kok, Mbak. Kalau misalnya ada efek sampingnya juga berarti nggak cocok. Gitu. Nyobanya itu frekuensinya selama 1 minggu. Kalau herbal itu nggak ada hubungannya sama kimia. Boleh nggak sih kita makan herbal sama kimia? Boleh, tapi di selang waktu. Misalnya minum kimianya 1 jam, selang waktunya itu 1 jam, gitu boleh kita minum. Itu kita minum herbalnya. Itu isinya kayak gitu saya sih. Saya dulunya kayak gitu. Itu nggak mengaruh kalau herbal itu nggak ada. Cuman kalau konsumsi herbalnya terlalu banyak, ya mungkin bisa jadi ya Mbak ya. Oke Mbak Ana, mungkin mulai dari sekarang ya Mbak Ana ya, ini sudah saya rangkum. Ya tadi pertanyaannya belum dijawab tadi. Misalnya tidurnya itu sampai berapa jam tidurnya Mbak Ana? Jam 9 tidur. Kadang jam 5 tidur. Terus malam bangun? Jam 12 atau jam berapa pokoknya kebangun. Iya. Bangun. Nanti Biasanya bangunnya itu di antara bangunnya itu ya jam 12 ya. Pokoknya di antara jam 12 itulah, jam 12 ke 1 atau jam 11 ke 12 itu biasanya bangunnya frekuensinya itu. Atau kalau Mbaknya tidurnya agak sore itu biasanya bangunnya itu bisa jadi jam 10, jam 11. Kalau tidurnya sore loh ya. Emang seperti itu? Apa Mbak? Emang seperti itu? Biasanya gitu. Soalnya kan malam itu produksi asam lambungnya naik, Mbak. Ya memang kayak gitu. Jadi kan memang badan kita tidur kan istirahat. Saya sampai bertanya kenapa kok kebangun terus ya, saya ambil positif, saya sholat lah. Tapi kebangun lagi jam 3. Perut perih, nggak tahu deh perut perih kenapa. Saya makan, tak beri makan cemilan kayak sedikit, terus tidur lagi. Tidurnya putus. Saya sedih loh sebenarnya, kalau masalah tidur itu saya sedih sekali. Ora apa-apa jelune mari wis. Wis ora tipikal Ya langsung. Gusti. Ya udah ya yang kayak Nah memang ya Mbak sendiri yang sakit. Kalau saya mikirin tidur saya sedih. Mbak banyak orangnya loh Mbak yang kayak gitu, banyak teman-teman yang lain juga kayak gitu. Iya, jadinya saya mikir nggak boleh seperti itu. Nggak sendiri kok. Malah banyak orang yang lebih parah daripada Mbak Ana. Malah saya kesini. Tapi nggak boleh. Tapi nganu loh Mbak Ana tahu nggak? Malah profesor kayak jarang turun loh Mbak, 3 jam kadang tidurnya. Tapi kan itu kan normal Mas. Maksudnya kalau menurut saya dulunya saya juga tidur 5 jam nggak apa-apa Mas. Gitu. Kan posisi pikiran normal. Oh gitu. Kalau sekarang dipikir nggak tahu deh kenapa beda ya. Ya beda ya, masih sakit toh Mbaknya.
Sakit. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang gini, tadi dari rangkuman, dan nanti coba diterapkan. Pokoknya diterapkan lagi, Mbak. Nggak tahu makannya Mbak Ana itu sekarang makannya itu on time ya, Mbak. Artinya harus waktunya makan. Jangan berlebih kalau makan. Pokoknya waktunya makan. Terus cemilan-cemilan yang mengandung gas-gas segala macam itu kalau bisa dikurangi dulu. Pokoknya Contohnya apa, dikurangi. Mas? Hmm? Contohnya? Ya cemilan yang mengandung gas, misalnya jajan-jajan snack atau apalah, gorengan itu yang sering sih, gorengan. Gorengan itu Nggak pernah sebenarnya sih nggak kalau apa-apa gorengan. Mbak Ana. Gorengan itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman makannya kalau lambungnya, kondisi lambungnya, kalau kondisi lambungnya itu masih parah, itu dikurangi, artinya jangan terlalu banyak. Ya mungkin makan bacem gitu ya, tahu tempe bacem ya, bacem tempe, bacem tahu, itu sementara mungkin kayak gitu dulu, sambil memulihkan dulu ya Mbak Ana. Pokoknya dari makanannya dulu ya Mbak Ana ya. Makannya harus tepat waktu, on time itu ya. Dan misalnya Mbak Ana makan sehari berapa kali? Sekarang 5 kali. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit. Nggak apa-apa. Itu kan memang tergantung nyesuaiin apa namanya pribadi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Kalau saya dulu tak buat jadwal itu 3 kali, harus rutin 3 kali waktunya makan gitu. Nanti tunggu sore langsung makan. Ya mukanya rutin gitu aja lah Mbak Ana ya. Terus kemudian nanti lama-lama kalau udah baik, nanti kalau udah perbaikan itu enak lah. Terus Mbak Ana BB-nya berapa sekarang? Berat badannya? Saya 59. 59. Tingginya berapa? 161. Oh, 160 sebenarnya ideal ya. 161. 161. Berat badannya 59. 69. Oh, berarti termasuk masih gendut ya. Loh, dulu enggak, kalau menurut saya nggak banyak bilang kurus, maksudnya susut lah. Dulu itu 61. Oh, gitu. Terus turun 58, ini naik 59. Oh, berarti artinya untuk masalah berat badannya masih segitu-segitu aja, nggak ada penurunan berat badan yang yang drastis. Nggak mau. Nggak mau. Itu biasanya kan kurang makan. Kalau saya lihat Mbak Ana ini makannya masih doyan makan, artinya apa-apa itu katanya masih doyan makan, artinya nggak terlalu dipermasalahkan. Cuman itu tadi ada beberapa makanan yang mungkin Mbak Ana harus hindari. Terus Mbak Ana kalau mulai dari saya mau tanya, Royco boleh nggak Mas? Boleh. Asal orang akeh-akeh ora apa-apa. Titik ae to. Iya, titik. Titik ae ora apa-apa. Nggak apa-apa kalau hanya penyedap aja nggak apa-apa. Itu nggak berpengaruh kecuali Mbak Ana punya penyakit dalam. Baca-baca kan ada ladan gitu, takutnya kan. Aku ya ora Nggak apa-apa. apa-apa lah kan sedikit. Nggak apa-apa ya. Kalau sedikit aja cuma perasa aja nggak apa-apa Mbak Ana. Jadi nggak usah terlalu takut. Iya. Yang ketakutan itu yang sebenarnya Iya, benar-benar. Buat Mbak Ana nggak sehat itu Mbak Ana takut terlalu berlebihan. Coba saya ulangi lagi. Terus gini Mbak Ana. Mbak Ana mulai sekarang makannya jangan malam, jangan makan berat-berat lagi ya. Saya makannya itu maghrib Mas. Gimana? Sore. Artinya 3 jam sebelum tidur itu Mbak Ana harus free, nggak ada makanan berat. Tapi gini Mas, kenapa kan jam 3 perut saya perih? Itu kenapa ya? Jam 3 perih. Ya itu mungkin efek dari lambungnya masih nggak beres, artinya lapar gitu loh. Makanya
artinya pola makan ini yang harus diperbaiki Mbak Ana. Jadi pola makannya itu harus diperbaiki. Nanti kalau udah teratur, memang itu kan untuk merubah keadaan lambung ini susah gitu. Enggak sebentar rubahnya itu karena itu kacau gitu loh. Jadi memang harus diatur on time. Jadi memang perubahan ya gini, kalau lapar, nanti kalau tengah malam lapar gitu Mbak Ana bisa minum air aja solusinya, minum air hangat aja ya. Insya Allah nanti enggak panas. Nah terus Mbak Ana jangan minum air dingin lagi, air atau air es atau air apa gitu ya. Mbak Ana nanti minum air hangat. Mulai dari sekarang sering-sering minum air hangat ya. Kalau bisa Mbak Ana punya termos, sedia termos ya. Termos yang kecil itu loh Mbak. Iya, tahu. Oh, Iya, itu nanti tahu. diisi air panasnya. Pokoknya hangatnya hangat suhu tubuh ya. 36 derajat Celcius atau pokoknya ya hangat gitu lah, air hangat. Pas diminum itu di sini hangat rasanya. Nanti enak lah. Kalau kata dokter itu sebenarnya nggak pengaruh. Ya, kalau kata dokter mau minum panas, minum dingin gitu ya. Kadang katanya semua yang sudah masuk dalam tubuh kita itu kenetralisir. Memang benar kenetralisir, tapi ada bedanya kalau minum air hangat. Kalau minum air hangat itu nanti rasanya kita itu jadi tenang. Apa namanya? Itu salah satunya efeknya. Efeknya itu bisa menenangkan. Jadi misalnya Mbak nih kayak kena panic attack, ini belum saya udah lihat video saya yang kena apa namanya atur pernapasan belum ya? Belum. Belum. Silas Pak. Ya nanti bolehlah sewaktu itu mungkin dilihat itu cara pernapasannya gimana. Nah, sewaktu Mbak Ana misal kena panic attack atau tiba-tiba malam terbangun gitu ya, itu langsung Mbak Ana apa namanya ya segera itu minum air hangat, langsung diminum terus tarik nafas, istighfar sambil istighfar, ya Allah mudah-mudahan saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu aja, nggak usah terlalu panik. Nanti air hangat itu nanti dia itu akan membantu menetralisir detak jantungnya itu supaya normal. Di situ karena hangat kan di sini Mbak, nanti dia akan membuka apa namanya pembuluh darah ya Pak, karena hangat. Mandi air hangat itu enak. Mandi air hangat, minum air hangat itu enak pokoknya. Nah pokoknya mulai sekarang Mbak Ana minumnya air hangat terus, jangan minum pop es atau es lagi lah yang jenis-jenis es gitu. Apalagi cappuccino kayak gitu ya, kopi gitu. Kopi kurang ya mungkinnya itu dikurangi dulu. Yang masih saya pikirin itu tidur loh sampai sekarang. Iya. Kenapa Kalau kayak tidur dengan sendirinya? Oke. Saya mikirnya muter. Dari makanannya itu Mbak, itu pengaruh makanan lambungnya itu loh, karena Mbak itu. Oke. Itu perbaikan pola makan dulu ya, nanti dulu tak jelasin itu dulu ya. Terus Mbak olahraga setiap hari. Olahraganya itu nggak usah yang laju loncat-loncat kemana-mana. Ya pokoknya gerakan badan gitulah ya. Pokoknya stretching gitu Mbak ya. Pokoknya usahakan olahraga stretching gitu. Usahakan gerak lah. Yang penting gerak, terus kalau bisa ya berkeringat gitu aja. Itu usahakan minimal ya 30 menit lah sehari gitu ya. Atau panas-panasan, sering panas-panasan itu juga bagus juga. Kalau pagi waktu panasan gitu bagus. Pokoknya itu. Terus ketika panic attack itu menyerang, misalnya kalau ada panic attack menyerang, itu Mbak Ana jangan diem. Misalnya, kenapa ini? Mbak Ana terus diem aja gitu, jangan. Cepat langsung berdiri, terus jalan, terus ambil minum air hangat, terus tarik pernapasan, itu nggak apa-apa mikirnya. Lakukan aktivitas lain. Jangan berdiam diri. Alihkan lah. Alihkan, jadi jangan diem aja. Terus yang selanjutnya apa namanya? Ini kalau tadi itu dari keseharian ya, itu dulu yang Mbak Ana terapkan ya, sambil Mbak Ana mungkin minum-minum herbal itu ya. Terus Mbak Ana itu disembuhkan dulu. Sebenarnya ini yang paling utama daripada hal-hal tadi ya. Yang ini sebenarnya yang paling utama dari hal kesemuanya itu tadi yang harus diperbaiki. Yang diperbaiki adalah hubungan transendental atau hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Itu yang diperbaiki dulu. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Misal nih,
Mbak Ana kalau sebelum tidur, ini boleh contoh ya. Kalau sebelum tidur itu Mbak Ana boleh membaca Quran terlebih dahulu ya. Membaca Quran sampai benar-benar ngantuk itu sampai benar-benar ngantuk itu membaca Quran sebanyak. Karena dengan membaca Quran itu akan membuat hati kita itu tenang. Ya kalau kita kan Islam, jadi kita baca Quran. Kalau orang non Islam atau non Muslim ya mungkin baca kitab-kitab mereka lah. Artinya yang mengingatkan diri kita itu dengan Tuhan kita. Kalau kita kan orang Islam, jadi baca Quran itu Mbak ya. Bacanya ya semampunya. Jangan langsung yang baca seayat udah gitu ya. Semampunya, kalau masih terus dilanjut terus ambil doa gitu. Nanti sampai memang ibarat tuh kita tuh bener-bener Quran itu bisa ngasih kita pertolongan gitu. Nanti Mbak bisa ngerasain itu kalau udah nggak cuma sehari 2 hari ya. Itu biasanya kalau udah seminggu Mbak lakuin rutin gitu, nanti insya Allah ada perubahan. Quran ya, terapi Quran saya bilangnya itu Quran. Terus baca doa sebelum tidur. Ya Mbak ya, wis ngerti lah gitu. Baca amal ini ya, minimal amalan wajibnya ya kul wallah, 3 kul wallah itu salat Ikhlas, Anas, Al-Falaq sama Anas, kemudian ayat kursi, kemudian doa mau tidur. Terus kita doa itu sama Allah, ya Allah, berilah ketenangan, jauhkanlah diri saya ini dari gangguan setan. Ya. Jauhkanlah dari gangguan setan, jin dan lain sebagainya. Tiupkan ke tangan, terus usapkan ke seluruh tubuh. Oke, itu ya Mbak Ana ya. Iya, Mas. Terus apa lagi ya? Kalau ya pokoknya sama minum air hangat itu aja. Sering air hangat. Kalau pernah nyoba bajaka, teh bajaka itu boleh dicoba. Teh bajaka itu boleh dicoba. Kayu bajaka itu campuran, dia bisa menekan asam lambung. Tapi ya cocok-cocokan juga Mbak Ana. Kalau saya ada yang nggak cocok kan? Ada yang nggak cocok. Yang kalau maksudnya nggak menimbulkan efek samping, artinya air bajaka itu nggak menimbulkan efek samping. Cuman ya nanti kok saya nggak sembuh-sembuh, nanti kan penasaran biasanya kan, saya nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan nggak cocok gitu, laju kayak gitu. Ya kan nggak gitu juga gitu, nggak sekejap kita itu bisa memvonis sesuatu gitu kan ya Mbak Ana ya. Kesembuhan kan ini milik Allah, tapi kita kan wajib berusaha. Itu nggak mahal kok Mbak Ana, harganya sekitar 50 ribuan. Itu di toko herbal-herbal itu ada. Udah beli di Shopee tapi ongkirnya yang mahal ya. Nah, Tokopedia aja gratis ongkir, Mbak. Oh. Ya saya bukan promosi, saya nggak jual obat. Aku betul obat. Saya bukan semata-mata ini bukan mencari obat, cari uang, bukan. Ini saya lakukan karena saya memang ya ikhlas, insya Allah. Iya. Ya saya itu pengen menolong orang yang biar bisa sembuh itu. Terus pokoknya makan buah-buah itu jangan buah-buah yang banyak getahnya. Contohnya pisang, kalau pisangnya itu kayak pisang Ambon itu kan kadang kalau masih sepet kalau masih muda itu. Nah, itu jangan dimakan dulu. Itu karena banyak getahnya, nangka, gori segala macam. Itu jangan. Nah, yang buah-buah yang menyehatkan kayak pepaya gitu boleh Mbak, pepaya, buah pir gitu. Wortel, jus wortel, bagus bener jus wortel. Jus wortel itu dia bisa malah bisa menebalkan dinding lambungnya kalau sering minum jus wortel. Tapi ya gulanya nggak usah terlalu banyak-banyak. Jangan sama air es, artinya sama air putih biasa aja. Kalau makan buah itu yang bagus, buah-buahan itu sebelum sebelum makan kalau bisa. Kayak papaya itu kan sebelum makan itu makan buah dulu nggak apa-apa. Yang bagus biar nanti dia cepat terserap vitamin-vitaminnya itu. Terus dia memperlancar organ pencernaan juga.
Oke, terus Mbak Ana, tadi kan saya bilang kembali lagi ke Quran nih tadi ya, ke Quran, berdoa, bersibuk tidur gitu ya, terus berbanyak berzikir gitu. Terus ini yang perlu ditekankan, saya hanya ingin memperkuat, Mbak Ana udah bagus, tadi saya tanya, Mbak Ana itu gimana? Yes, aku pas pasrah mas, pokoknya ya hidup mati udah ketentuan dari Allah kan ya. Itu udah Ya itu itu udah sih. bener. Itu udah bener, Mbak. Wah, enak sih, enak enak di maksudnya nggak lagi kayak gemeter, terlalu gemeter terus panik kan, enggak, kalau sudah menerima itu. Ya itu artinya kita udah bisa belajar menerima. Ya nggak apa-apa kan, kalau apa namanya kita udah bisa menerima itu artinya udah apa namanya, ya wis tawakal, artinya berserah diri kan. Apapun yang Allah putuskan itu yang Hal terbaik. Terus ini Mbak Ana, ini yang perlu lagi, ini sosialnya, kehidupan sosialnya Mbak Ana ya diperbaiki. Mbak Ana jangan terlalu sering menyendiri. Nah, sering ada apa-apa curhat ya Mbak ya. Curhatin ke nggak ada yang ibu. dicurhat. Duh, Nah, gini ya, gimana iya ya, ya. ya saya sudah menganggap kalau saya curhat itu lebay lah anggapnya gitu, Ya jadinya wes, saya curhat wes curhat sama ya. saya atau sama teman-teman di grup nggak apa-apa. Semua orang itu pasti nganggapannya itu sakit itu lebay, digawe-gawe ya. Bilangnya, "Olah kowe gitu." Saya itu sampai emosi Mbak dulu itu. Sampai sampai enggak, Iya, Anda itu nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Makanya itu saya emosinya ke diri sendiri sih, iya. kenapa sih kok ngene. Ya, ya itu Mbak Ana ya. Sosialnya Iya. diperbaiki. Cara memperbaikinya gimana Mbak Ana? Misalnya Mbak Ana punya rezeki sedikit, ya ada Oh. uang apa nanti kasihin orang tua pengemis atau orang tua yang kira-kira membutuhkan. Itu adalah salah satu cara menutrisi hati. Jadi apa namanya? Nanti di situ nanti Mbak Ana menemukan kebahagiaan. Jadi sedekah, maksud saya itu sedekah. Nggak usah banyak-banyak Mbak Ana. Saya nggak minta Mbak Ana, nggak usah banyak-banyak. Hatinya. Nggak berupa uang, nggak berupa makanan bisa. Hmm. Berupa nasihat bisa, berusaha mengajak kebaikan bisa. Mbak Ana pokoknya harus sabar. Pokoknya nanti latihan itulah. Itu nanti Mbak Ana nanti hatinya itu berubah, keadaan hatinya. Dia nanti hatinya akan bersyukur nanti. Itu nanti yang membawa apa namanya berubah itu nanti itu. Terus yang selanjutnya perbaikan ya. Udah bersyukur, udah menerima, bersedekah. Kalau sholat udah mestilah ya. Apa namanya? Ya, perbanyak kalau misalnya ya perbanyak interaksi sosial itu aja. Kalau kalau oh ya ini satu. Maksudnya saya tuh apa tuh sebenarnya saya nyarankan sering curhat segala macam atau kok saya gini, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya Mbak ya. Karena itu nggak boleh nyalain diri sendiri. Sana tuh, aku kayak gini itu nggak boleh. Artinya ya udah itu memang keadaan kita. Artinya kita harus tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, dari kesimpulan yang terakhir tadi, saya simpulkan Mbak Ana ataupun kita itu harus belajar eh, cuek atau belajar wis lah karepe ngono lah. Atau kita belajar membiasakan ya udahlah ini apalah gitu. Pokoknya cuek, masa bodoh belajar. Kita nggak usah terlalu ngurusin urusan orang lain ya. Kalau ketika bukan urusan kita nggak usah terlalu diurusin gitu aja. Mas sama kayak apa yang sama apa rasa-rasa kita. Saya kok kayak gini. Ini nggak apa-apa gitu aja. Pokoknya nggak usah terlalu dirasa-rasain Mbak Ana. Yang penting makannya dijaga. Itu tadi pokoknya makan itu. Nah, nanti lama-lama itu nanti sedikit-sedikit itu akan berubah. Rasanya itu nanti akan ngurang, saya jadi baikan itu
Tapi nggak bisa langsung sembuh Mbak Ana. Kayak masuk angin dikerokin langsung sembuh, masuk angin minum atau angin langsung sembuh. Kan lambungnya kadang itu kalau masuk angin itu sebenarnya dari lambung juga Mbak Ana. Tapi kan biasanya cuman minumin tolak angin atau kerokan gitu, biasanya kan langsung enakan gitu kan ya. Tapi kalau GERD ini nggak bisa, sehari 2 hari nggak bisa. Dia kayak semacam ya lama, jangka panjang. Dan sewaktu-waktu kalau bisa saya katakan, ya ini mungkin memang takdir kita Mbak Ana. Saya bilang, ini takdir kita. Ya Allah itu udah kasih, ya memang ini adalah yang kita harus lalui dan kita harus kuat gitu. Kita tuh bahwasanya ya memang udah ketentuan Allah kayak gini, ya udah jalanin aja. Ya gimana lagi? Itu diambil positifnya Mbak Ana. Dengan kayak gini kan kita kan bisa lebih teratur kan ya, hidupnya jadi teratur, nanti makannya bisa makan yang sehat-sehat. Pokoknya ambil segala makna yang positif. Positif yang ambil itu yang di positif. Pikiran negatif itu nggak bisa dibuang Mbak Ana atau di delete, nggak bisa kita mikir negatif itu nggak bisa. Udah bawaan naluri ya. Kita khawatir cemas itu naluri. Tapi bisa diganti dengan hal-hal yang positif. Kita harus alihkan gitu loh Mbak. Kita mikirin inilah gitu. Nah, maksud saya itu seperti itu. Yang poin terakhir itu kita jangan ke bawah. Jangan ke bawah. Perasaan bawa segala macam itu jangan terlalu ke bawah ke sana. Kita harus belajar masa bodoh. Sudahlah sebene lah ngono ae. Rasane oke ora apa-apa ngono ae. Tapi makannya jangan sampai telat. Insya Allah nggak apa-apa. Nggak mati orang. Ya meskipun saya nggak berani jamin, meskipun aku orang jamin, ya Allah yang menentukan. Siklus tidurnya itu kan dulu maksudnya kan malamnya itu kebangun pernah maksudnya. Itu bisa lama-kelamaan itu nggak seperti itu atau gimana? Bisa. Atau seperti itu terus? Kalau saya itu dulu minum madu kuning, Mbak. Jadi di madu kuning itu yang saya bilang itu nanti tak kirimin ya. Engko oleh aku regane megur 60.000 apa kalau nggak salah di Shopee. Itu beli aja nanti. Coba dulu. Dia memang kandungannya temulawak sama ini, tapi dia ada akar alang-alang. Kalau Mbak tahu akar alang-alang itu dia bisa menghilangkan rasa cemas. Kalau mau buat sendiri nggak apa-apa. Akar alang-alang itu ditumbuk, diperas airnya diminum. Kalau mau bagus, kan kaset akar alang-alang. Itu salah satu fungsinya buat ngilangin rasa cemas. Nah nanti itu yang praktis tuh saya kayak gitu, karena saya tuh nggak kober lah, gawe-gawe ngono kober. Saya dulu sampai apa-apa saya cobain Mbak. Saya daun tapak liman aja saya jus, rumput itu Mbak. Saya cabutin, saya cuci, saya jus, saking saya pengen. Alah wis opo-opo tak lakoni. Penting mari ya. Singkong mentah Mbak, saya makan. Singkong itu bagus Mbak, kalau Mbak tahu. Gini ya, saya tambahin lagi, kalau Mbaknya di kebun itu ada singkong yang singkong makan ya. Singkong makan, bukan singkong racun, singkong rebus yang direbus enak itu loh. Nah itu dikupas, yang cari yang agak muda itu kan rasanya manis. Pokoknya dipotong-potong, habis makan Mbak Ana sempatkan makan itu aja, makan singkong mentah itu cepat insya Allah perbaikannya lebih cepat lagi, lambungnya nanti bisa sesempatkan aja. Masuk gini pikiran saya, minum herbalnya tuh sembarang kabeh dipaem gitu, sembarang kabeh dimakan gitu. Itu apa nggak apa-apa gitu loh, kan kayak berapa lo jenenge herbal loh. Saya bosan Bajaka terus. Ya coba salah satunya dulu Mbak. Mbaknya mau nyoba yang mana dulu? Kalau yang namanya kayak singkong, kayak apa-apa itu sebenarnya jenenge herbal. Ini nggak ada. Makanan biasa ya Mas. Ya kayak panganan biasa Mbak makan apa itu loh. Cuman ya kalau mau nanti ya Mbak ya terus langsung ngedon, misalnya aku kok wis ngombe Bajaka tapi kok ora mari-mari ojo don.
semangat dan gitu. Jeleknya seperti itu. Ya Sayang. udah gitu aja. Terus mulai sekarang tuh diperbaiki. Udah mungkin itu aja ya Mbak Ana. Saya rasa cukup, nanti kalau enggak, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa japri via WA atau lain-lain ya. Iya, Mas. Nanti biar teman-teman juga tahu, dan nanti mungkin bisa belajar juga dari pengalamannya Mbak Ana. Nanti mudah-mudahan dengan ini nanti teman-teman bisa belajar toh. Nah, nanti teman-teman bisa meniru nanti Mbak Ana movementnya, jadi nanti jadi lebih baik lagi gitu ya. Kalau obatnya dari dokter, obat kimia itu semua itu sama Mbak, ya lansoprazol, raditin, segala macam lah, itu obat-obat yang saya itu dikasih obat antidepresan satu Mbak, saya minum, habis saya minum ya, tapi saya nggak mau lagi. Soalnya kan saya nggak bisa tidur malam. Saya minum itu harus bisa, kalau mau tidur saya harus minum itu. Jadi biar Jadi obat antidepresan itu sebenarnya kerjanya gini, setelah saya pelajari. Dia itu akan memperlambat kinerja lambung. Pokoknya organ-organ di dalam itu jadi melambat dia. Nah, nanti dia akan melambat, terus kita nanti rasanya ngantuk. Terus nanti bisa tidur. Dia melemaskan saraf dia. Sebenarnya GERD itu kan yang diserang itu sarafnya, Mbak. Jadi nanti saraf, pokoknya jadi gara-gara kita itu saraf kita itu yang kencang, jadi semua itu bisa sakit gitu. Yang nggak biasa-biasa sakit malah jadi sakit. Ya itulah saraf kita yang kena. Kalau ada kata dokter siapa ya? Dokter Andri yang sering di YouTube itu, Andri psikosomatis itu dia juga kayak gitu. Saraf itu ada saraf apa ya? Saraf simpatis otonom dan saraf apa itu kayak gitu juga. Ya itu pengaruhnya di saraf juga, Mbak. Nah, makanya itu kan kita harus perbaiki terapinya itu pakai itu tadi ya, pola hidup sehat, pokoknya diperbaiki semuanya. Minum air hangat ya. Kalau sesekali waktu mandi air hangat itu juga enak. Misalnya kalau sekali mandi air hangat itu rasanya enak banget. Iya. Oke, mungkin itu aja Mbak Ana. Terus ada lagi yang kira-kira mau ditanyain ya? Kita nggak kerasa lama loh Mbak ngobrol, misalnya sejam ngomongin. Suwi ngomong. Seneng tau ngobrol. Itu. Iya kan karena ada temennya. Itu kan putus obat. Apakah langsung bisa tidur? Enggak, itu caranya kurangi satu saat sedikit-sedikit Mbak Ana. Yuk kita sendiri yang ngatur. Jadi itu gini, diri kita yang bisa merasakan gitu ya. Wis to, awake dhewe sing iso ngrasane awake dhewe. Wong liya ki ora ngerti rasane awake dhewe to. Jadi dokter itu sebatas dia mengasih dosis. Kalau saya dulu itu nguranginya dari 1 biji ke setengah. Setengah 1/4. Nah, itu tak. Bisa. Habis, tapi saya gini. Pokoknya dalam pikiran saya tak hati, saya harus yakin. Wis entek obat samplek iki wis aku ora gelem berobat neh. Wis tak entekne ki wis ngono. Dadi ora gelem nambah obat neh ngono lho, Mbak. Jadi kalau dimarahin dokter saya dimarahin sama dokter saya. Gimana? Gini. Loh, piye? Gak bakal ketergantungan loh, Kak. Tapi saya yakin pasti ketergantungan. Wah, kamu itu berobat gitu. Kamu berubah ya, kamu dapat obat gitu. Tapi kan saya nggak mampu kalau saya ketergantungan. Ya gak ketergantungan gitu. Tapi saya yakin kalau ketergantungan. Jadi obat itu memang harus dihabiskan Mbak Ana. Jadi pertama itu obat itu setiap Mbak Ana periksa obatnya dihabiskan. Yo. Kalau saya berobat itu saya habiskan Mbak Ana sampai semuanya udah habis. Kalau saya nggak ngeklaim diri saya udah sehat, wis lah aku anggap aku mari ngono ae. Wis aku nggak minum obat lagi. Jadi saya harus berani dulu memang harus berani dulu. Artinya kita tuh punya kesimpulan gitu loh Mbak. Yakin lah dewe iki aslinya semari. Sebenarnya simpel loh Mbak Ana. Kita tuh bisa tubuh kita ini udah lengkap.
sama Allah itu dikasih apa-apa biar bisa nyembuhin dengan diri kita sendiri. Contohnya wis kena pisau, buat tokne wae, kuwi engko lak nutup to pisone kering to. Nah, itu sebenarnya lambung yang luka di dalam itu, asal dia nanti pola apa namanya teratur, yang lain-lain nggak dianu, itu nanti dia akan memperbaiki diri sendiri, memperbaiki nanti jadi kembali lagi seperti semula. Kecuali kalau organ itu udah rusak. Contohnya ada organ-organ tertentu yang nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau dengan izin Allah bisa sembuh ya bisa. Contoh nih misalnya sakit ginjal. Kan kalau orang gagal ginjal tuh Mbak ya, ulang wis orang ponis ke gagal ginjal itu kemungkinan untuk sembuhnya nggak bisa, udah jarang. Bisa mungkin ya Allah, keajaiban Allah. Jantung, sampai hari pasang ring jantung. Nah ada kalau udah organ rusak kayak gitu, dia apa namanya sembuhnya itu udah susah banget. Tapi kalau sebatas GERD ini, meskipun terhitung dia itu penyakit yang bisa jadi terus-menerus ataupun masih lama gitu, bisa sembuh. Asalkan kita nggak terlalu cemas, nggak kepikiran, pola hidup kita itu sehat. Ketika kita ngacau lagi, ya Nah gitu aja Mbak Ana ya. Mungkin sampai sesi ini kita sampai nanti sebulan 2 bulan lagi nanti mungkin kita coba ada bedanya apa enggak. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa chat di grup atau sharing sama teman-teman gitu ya. Nanti kita bantuan teman-teman gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman welcome semua. Itu udah komitmen masuk grup saya. Kalau enggak keluar silakan keluar. Ataupun kalau misalnya berisik gara-gara grup itu, grupnya di silent aja Mbak. Misalnya malas baca gitu ya, di silent aja. Kan nggak kebaca toh. Nggak perlu mutus silaturahmi. Kita semua bersaudara di situ, semua bersaudara. Kita akan banyak saudaranya nanti. Ya wes ngono Mbak Ana yo. Ada lagi yang mau tanyain? Enggak, udah. Ya wes, sing semangat, sing sabar. Wes toh padha wae. Sing sampe rasane aku yo ngrasakne. Oh, jangan minder. Allah itu kasih kayak gini tuh karena Allah itu sayang sama kita. Iya. Benar. Wes, tak tunggu nih habis kencang. Mari. Masih kuliah ya? Semester berapa? Alhamdulillah semester 9. Wes, jangan cowok, wes sudah burung nih. Sudah belum? Skripsi. Ojo mikir skripsi nih, Beh, Jan. Santai wae loh, dibawa santai jangan mikir skripsinya belum selesai. Enggak apa-apa. Dia nggak terlalu mikir sih, ya dipikir cuma nggak terlalu mikir. Nah, sip ya gitu. Pikir tapi ya nggak terlalu. Tropicana sih. Itu ya kan? Apa? Susu skim. Oh, susu skim apa? Itu efek. Emang efek. Kalau saya sendiri itu ngefek, tapi kemarin saya nyuruh temen dia itu malah nggak bisa tidur juga, sama juga nggak bisa tidur. Cocok-cocokan Mbak Ana. Mbak Ana sosok minum susu nggak? Susu kambing atau susu lain cocok nggak? Nggak tahu, belum pernah. Belum pernah minum susu selama sakit ini, belum pernah minum susu. Kalau susu kan emang nggak diperbolehkan ya. Susu krim ada gitu. Yang nggak bolehin siapa? Kalau nggak bolehin itu ketika ada reaksi sebenarnya. Kalau saya Mbak Yo. Susu krim kan nggak boleh emang. Kalau susu apa? Susu bendera. Kayak susu Frisian Flag. Bendera kayak untuk susu kayak Mbak, kayak creamer. Oh. Itu creamer. Kalau susu itu ya kayak susu Denko yang dari memang pure gitu. Susu Denko gitu kan ada labelnya susu kayak gitu. Itu kan kalau itu kayak gitu creamer. Sudah pernah minum Bear Brand belum? Buat ngetesnya Bear Brand. Sudah. Ada reaksinya nggak? Bisa tidur nggak waktu itu? Apa malah begah rasanya?
Nggak ngerasain sih. Nggak ngerasain apa-apa ya. Oh, udah nggak usah terlalu banyak dulu Mbak Ana, coba-coba dikit-dikit dulu aja. Nanti mulai sekarang, nanti bingung malah jajal sing Indonesia bingung malah. Wah kayak tenan. Lah aku lo KP tak jajali sing ora cocok. Saya itu jatahnya seminggu. Saya itu obat yang dari mahal sampai murah tak cobain semua saking pengen mari Mbak. Akhirnya bosen aku. Ya itulah cerita saya. Maunya lihat YouTube saya itu lah cerita saya semua, isinya cuma cerita aja saya. Ya di dalam hati ya bodoh. Ya udah gitu aja Mbak Ana ya. Dari tadi nggak jadi malah. Wis takon apa nih? The last question. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam lebih. Matur nuwun. Saya doain ya Mbak Ana ya. Mudah-mudahan apa yang dirasain Mbak Ana ini sedikit ya pokoknya mari dengan kesembuhan yang total sembuh. Tapi ya tadi sehat itu dimulai dari saya. Ya meskipun apa jenenge ya sik mriyang keadaannya seperti ini tetap jaga protokol kesehatan. Ya pakai masker kemana-mana ya pakai masker gitu. Ya kita kan menjaga. Kalau vaksin ya vaksin. Udah vaksin belum? Kan gara-gara sakit kemarin saya nggak boleh vaksin. Oh, sama dokter nggak boleh vaksin? Nggak sama dokter sih, memang nggak berani. Takut. Kan kemarin tipes. Iya. Vaksin nggak apa-apa Mbak. Kalau misalnya vaksin ya kalau ada jatahnya vaksin. Tapi nanti kalau udah keadaannya baik, kalau misalnya masih awal masih dirasa kurang, masih belum yakin, ya nggak usah dulu nggak apa-apa. Tapi kalau udah yakin, ya harus vaksin Mbak. Malah apa jenenge ya ben marilah. Itu aja. Udah Mbak Ana mungkin nanti di lain kali sambung ya. Kita ngobrolnya udah banyak bener nih. Ya udah. Oke, buat teman-teman ya, jangan lupa untuk saling mendoakan kita semua ya. Mbak Ana ini juga baru, ibaratnya masih baru, tolong doakan Mbak Ana juga, mudah-mudahan Mbak Ana segera diberikan kesembuhan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, ya subscribe nggak apa-apa. Subscribe nanti mungkin jatahnya teman-teman yang nanti ada di sini kayak Mbak Ana nanti mungkin bisa nanti teman-teman ada di sini kita nanti buka podcast gantian cerita kemudian mudah-mudahan cerita ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lain sehingga ternyata kita tuh nggak sendiri loh, kita tuh ada temennya satu server gitu kalau teman-teman lain yang bilang kayak gitu. Baik, terima kasih, saya akhiri kami akhiri ya Mbak Ana, makasih ya Mbak Ana ya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.